Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi. Di video kali ini kita ada di tanggal 2 Maret. Kita akan ulas untuk news hari ini dan juga bagaimana pergerakan dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini tanggal 2 Maret ya, kita udah dapat beberapa news kemarin itu tentang PMI manufacture untuk China, Inggris dan juga Amerika Serikat, teman-teman. Hasilnya gimana? Nah, data kemarin menunjukkan bahwa PMI China itu mengalami tren penguatan. Berarti saat ini perusahaan-perusahaan di sana sudah mulai bisa recover, bisa ekspansi bisnis mereka. Artinya apa? Artinya adalah perkembangan, peningkatan industri dan juga mungkin akan berpengaruh sama ekonomi ke depannya ya. Ini akan semakin baik, teman-teman. Kenapa demikian? Karena sebelumnya China ini menerapkan kebijakan zero COVID policy di mana mereka melakukan lockdown di beberapa titik yang masih dianggap memiliki pertumbuhan jumlah pengidap COVID ya. Dan sekarang udah di stop, teman-teman, program tersebut, dan ekonomi semakin pulih di China. Dan ya, ini adalah good news untuk market Asia. Makanya kemarin Bitcoin dan kawan-kawan itu ngepump sangat signifikan setelah melihat data dari indeks PMI China ini yang mengalami tren penguatan. Kemarin itu dari jam 8 pagi terus sampai akhirnya jam 4 sore itu market naik ya. Karena ya setelah dapat rilis data ini di jam 9, di setengah 9 pagi kemarin. Jadi good news. Terus ternyata ini disusul juga sama Inggris yang skor PMI-nya juga semakin meningkat meskipun peningkatannya tipis. Which is ini sebenarnya adalah mengarah ke arah yang positif, teman-teman. Eropa udah mulai meninggalkan winter, masuk musim yang baru, dan tentunya aktivitas-aktivitas yang sebelumnya terganggu sekarang udah bisa mulai bergerak lagi ekonomi. Terus Amerika Serikat justru menunjukkan tanda bahwa PMI mereka melemah, teman-teman. Melemah, bahkan cukup drastis. Ini cenderung negatif lah sebenarnya buat posisi dolar untuk saat ini. Bagaimana yuan menguat, kemudian pound sterling menguat, dolarnya malah turun. Kita akan coba lihat dari beberapa news yang lain. Ini aku dapat ya soal lobbying, crypto lobbying expenditure skyrocket by um, ya 922% in last, oke, dalam 6 tahun. Ini adalah jumlah lobbying. Lobbying itu ya aku cek sih di Google terjemahan, itu artinya kayak penyuapan. Penyuapan oleh banyak orang yang tidak memahami sistemnya. Jadi ya kalau ada orang mau bikin apa, itu mereka nggak bisa menembus regulator secara langsung. Ya mereka harus suap, teman-teman. Jadi ini adalah beberapa daftar exchange atau perusahaan kripto yang kedapatan melakukan penyuapan. Paling tinggi itu Coinbase. Penyuapannya sekitar 3,3 juta US dollar. Kemudian ada blockchain ASSN itu ya 1,9 juta. Terus ada Robinhood, BlockFi, CME, Crypto.com, Ripple Labs, Alternative, Binance, juga DeFi Education, Dipper, FTX. Jadi ini adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan penyuapan dalam 6 tahun terakhir. Oke, ini jumlahnya tertera di sini, teman-teman. Dan ya tentunya penyuapan ini ada beberapa kategori seperti ya berapa kali mereka melakukannya. Kalau Coinbase itu udah 32 kali, di mana 26-nya itu adalah revolver. Revolver ini aku cari artinya itu adalah mengacu pada peminjam. Peminjam. Jadi mereka mungkin baik individu atau perusahaan, nah dia mungkin mengambil jalur kredit atau apa ya. Itu ya ini yang diambil langkah oleh Coinbase, teman-teman. Ya tentunya mereka untuk melancarkan bisnis mereka, mereka butuh kalau istilahnya tuh pelicin gitu ya, mungkin kepada pemerintahan supaya mereka juga bisnisnya bisa jalan, mereka disupport sama pemerintah. Jadi ya penyuapan yang mereka lakukan. Dan ini datanya terang benderang, teman-teman, ada di hadapan kalian ya. Mayoritas
exchange pasti melakukan hal tersebut kalau mereka mau penetrasi masuk ke sebuah negara. Kalau nggak ada keuntungan bagi negara dan juga perusahaan, ya ngapain, teman-teman. Nah, jadi itu sih. Dari berita yang lain ini ada, oh, ini berita soal si Binance yang akhirnya masuk kembali ke industri Korea Selatan. Ini Lu Wongkyo, ketua kehormatan Kolon. Kolon ini adalah exchange terbaru, exchange baru di Korea Selatan. Binance itu kerjasama sama Kolon, teman-teman. Jadi ini mirip sekali integrasinya seperti Binance dan juga toko kripto di Indonesia. Jadi Binance melirik Korea Selatan menjadi target yang sangat menarik karena sebelumnya dia juga sudah pernah melakukan akuisisi pembelian saham mayoritas di exchange Korea Selatan. Jadi itu beberapa news mungkin yang cukup menarik yang bisa teman-teman simak hari ini. Lalu kita akan lihat seperti apa korelasi pergerakan market. Market kemarin sangat volatile. Aku juga nggak nyangka Bitcoin bisa naik sampai 23.900, hampir ke 24.000 kemarin ya. Itu benar-benar spike naik setelah pembacaan data PMI. Padahal sebelumnya kita agak wanti-wanti, agak hati-hati lah terhadap pergerakan Bitcoin yang punya kecenderungan membuat head and shoulders di time frame 4 jamnya. Nah, ini sih teman-teman yang harus kita waspadai. Ini ada 1, 2, 3. Nah, kemarin posisi kita itu ada di sini ya, kurang lebih pas kita bikin analisa paginya. Itu kurang lebih posisi kita ada di sini. Dan apa yang terjadi? Bitcoin sempat drop turun, bahkan menyentuh trendline di sini di kisaran 23.000, dan kemudian dia justru bounce back setelah rilis data PMI. Ini sesuatu yang di luar dugaan banyak orang, termasuk saya, teman-teman. Bitcoin spike naik bahkan sangat tinggi sampai akhirnya dia kehabisan gas di 24.000. Berarti level ini masih menjadi level rawan, teman-teman. 24.000, 24.000, 23.900 itu menjadi level yang cukup rawan untuk posisi Bitcoin. Memang sebelum-sebelumnya Bitcoin juga ketahan di area tersebut. Jadi kenaikan yang kemarin terjadi itu bisa jadi sebuah manipulasi market yang harus kita waspadai, teman-teman. Tapi so far pergerakan Bitcoin kelihatan masih dalam posisi sideways. Kalau kita lihat di time frame 4 jam, posisi Bitcoin nggak kemana-mana, dia masih ada di range antara 24.000 sampai dengan 23.100 something. Lalu kemana arahnya? Mungkin ini sebuah posisi yang kita sudah bisa perhatikan sekilas ya. Setelah penurunan yang terjadi pada Bitcoin di time frame 4 jam ini, dia kan ketahan nih di level MA 200, yaitu di kisaran 22.800. Sempat ketahan di level tersebut, kemudian Bitcoin kembali bounce back naik ke 23.900. Kemudian dia nggak kuat lagi, dia turun balik lagi. Turun sampai mana? Sampai 23.000. Berarti kita bisa consider ini bisa menjadi sebuah higher high baru, teman-teman. Higher high baru, dia bounce back naik ke 24.000 kemarin dan sekarang lagi tahap koreksi. Berarti satu trend line udah kebentuk, dan untuk posisi-posisi seperti ini mungkin agak cukup rawan, tapi teman-teman bisa consider ini sebagai sebuah channel. Bisa jadi ini adalah sebuah channel yang sedang mereka bikin. Artinya apa? Artinya ini mengarah sama tren penurunan yang lebih dalam lagi. Karena kalau kita lihat dari segi volume perdagangan kemarin, ini agak tinggi, teman-teman. Volume perdagangannya cukup oke di perdagangan kemarin. Cuman saya udah curiga sih. Kenapa? Karena smart money-nya itu kecil banget. Bandar yang mainin kemarin itu kecil banget. Dan at the end kita tahu harganya langsung drop turun lagi. Artinya di posisi kayak seperti ini itu spekulan yang berperan sangat aktif dan dominan di pergerakan market. Sementara para institusi itu lebih kepada wait and see dulu. Kalau pembahasan kita di beberapa video kemarin, Maret itu biasanya kuartal pertama penutupan ya. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan exchange, konsorsium, atau institusi apapun itu yang masuk ke market, mereka harus melakukan pembukuan
kuartal pertama untuk di-sharing, untuk dibagikan, dicatat ya untuk para investor-investor mereka. Karena mereka wajib melaporkan laporan kuartalan, biasanya setiap 3 bulan. Bulan Maret adalah penutupannya. Jadi sampai akhir bulan Maret nanti kita udah harus hati-hati teman-teman, karena rawan sekali aksi taking profit yang bisa terjadi pada market di bulan Maret ini. Nah, itu sih yang kita harus waspadai untuk sementara ini. Kalau so far pergerakan Bitcoin ya masih cenderung dalam trend sideways. Dia tidak confirm, kemarin membuat head and shoulders dan sekarang posisinya cenderung terkoreksi. Sementara kalau kita lihat dia di time frame daily, kemarin closing daily-nya jelek ya, jelek sekali. Dan saat ini juga ya sempat naik spike tinggi, berarti ini ada sesuatu yang harus kita perhatikan teman-teman. Di mana buyers itu punya kontrol yang masih cukup dominan, tapi seller pun juga nggak kalah kalau menurut saya dengan progres Bitcoin yang kembali turun ke 23.500 ini, menandakan bahwa satu candle di sini itu menunjukkan selling juga cukup kuat, terutama ketika Bitcoin naik di harga-harga atas. Jadi ini yang bisa teman-teman untuk waspadai sementara ini. Tren masih belum begitu jelas. Ya bisa dalam jangka pendek ya kecenderungannya bisa naik dan turun. Tapi mungkin kalau jangka menengah kita masih melihat peluangnya lebih besar untuk koreksi. Kalau menurut saya Bitcoin kita bisa pakai MACD. Kalau dari pergerakan MACD sendiri di time frame weekly, kita sudah terjadi pelemahan momentum terhadap pergerakan Bitcoin. Bitcoin udah nggak lagi bisa naik sangat tinggi ya. Dia cenderung terbatas pergerakannya untuk sementara ini. Sementara kalau kita lihat di time frame daily, kita udah bikin yang namanya bearish divergence di sini. Bitcoin at the end dia turun dan sekarang masih dalam fase koreksi. Nah, ini adalah fase koreksi yang mungkin akan cukup menarik untuk kita perhatikan sekarang, teman-teman. Kira-kira Bitcoin bisa koreksi sampai level mana? Dan ya ini di tempo 4 jam tadi kita sudah bahas bagaimana smart money-nya sangat minim partisipannya di market. Kalau untuk mandi kemarin closing kita bikin doji ya, which is nggak bagus banget. Masih ambigu marketnya, jadi ya untuk sementara mungkin ada ya sesuatu yang susah untuk kita prediksi teman-teman. Kalau kita salah prediksi ya nanti banyak yang em, kena squeeze dan lain sebagainya. Kalau menurut saya sih tren kedepannya ini masih menarik untuk kita cermati. Jangan-jangan memang ini adalah sebuah indikasi bearish flag tercipta karena memang ascending channel ini ya cenderung gerakannya cenderung naik dengan diikuti sama volume yang tinggi, tapi minim sekali partisipan dari para institusi, para whales teman-teman. Jadi ya itu sih buat analisa kali ini. Menurut saya kita bakalan dapat diskon di bulan Maret ini. Semoga hal tersebut possible buat terjadi ya. Mungkin ada teman-teman beberapa yang kemarin udah sabar banget nunggu Bitcoin. Wah, Bitcoin naik ke 23.000 teman-teman. Bitcoin kembali naik ke 25.000. Jadi ya pasti teman-teman mungkin ada yang ketinggalan serok pas Bitcoin ada di harga 18.000, 19.000. Nah, mungkin momentumnya bakalan datang nanti. Tapi ya sementara kalau menurut saya posisinya masih harus kita lihat seperti apa ke depannya. Jadi untuk sekarang mungkin masih bakalan sideways. Dan ya semoga ada momentum buat turun ke depan ya. Jadi gitu aja buat pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, udah saja langsung di kolom komentar. Mungkin next time kita akan coba untuk bahas. Oke gitu aja. Semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre. Makasih.